Baik, saya dari Kepala Pusat Kerjasama Internasional atau biasa dikenal dengan Kantor Urusan Internasional. Ini teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Jadi kita berada di bawah LP2M atau Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Win Salatiga. Jadi memang for your information aja bahwa di Kantor Urusan Internasional ini kita memegang kerjasama di tingkat universitas baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, that's why sepertinya ini juga konsiderasi dari pihak CDC mengapa mengundang saya di sini. Di sini kan teman-teman juga alumni saya rasa ya, jadi mungkin kita nanti akan lebih banyak diskusi tentang bagaimana jejaring internasional maupun nasional maupun internasional itu sangat penting buat kalian, terutama para alumni begitu ya. Oke, jadi yang pertama ya, ini saya slide-nya bahasa Indonesia ya, cuma judulnya aja gitu ya. Slide 2 kita juga nggak pakai bahasa Inggris, saya pakai bahasa Indonesia. Dan memang title dari slide saya adalah national and international networks take advantage of the existing opportunities. Jadi memang bagaimana kita itu mementingkan ya istilahnya. Kenapa sih jaringan nasional internasional itu penting dan bagaimana kita bisa manfaatkan peluang itu untuk masa depan kita. Seperti itu juga cocok juga untuk teman-teman alumni yang mungkin enaknya ngapain nih setelah lulus, saya harus ngapain kayak gitu. Oke, kita let's see ya, kita lanjut. Baik, jaringan nasional dan internasional, manfaatkan peluang yang ada. Kita lihat mana ya. Oke. Sebenarnya kita mau brainstorming dulu. Ini ada beberapa yang udah join. Bolehkah saya tanya, mungkin teman-teman sudah punya jaringan nasional atau internasional yang sudah ada? Mungkin bisa diceritakan mungkin. Halo, mungkin ada siapa ya ini ya? Ada Kak Adinda mungkin, atau Kak Aulia, atau Kak Iklima, Kak Maulidina, Kak Naihan, atau Kak Zakia. Mungkin ada satu atau dua yang mungkin cerita, saya sudah punya teman jaringan nasional di sini, internasionalnya mungkin ada atau mungkin tidak ada, mungkin bisa cerita. Halo? Ada tidak ya? Pas sambil ngapain nih? Atau mungkin kasih di sini aja kayak yang online deh. Iya. Mungkin punya teman yang mungkin di beda kampus, terus dia tuh kayak membantu kakaknya ini untuk misalnya pengembangan apa ya? Kalau masih mahasiswa ya, kalau mahasiswa mungkin jadi memperluas skop jaringan pertemanan kah, atau mungkin memperluas jaringan ke hal-hal yang itu buat kalian itu jadi improve ke diri kalian sendiri kayak gitu, entah dari sisi sosialnya atau dari pengembangan diri sebagai mahasiswa gitu mungkin Kak. Ya, betul. Iya, bagus Kak, keren nih sampai bisa ke ini ya jaringan internasionalnya. Jadi memang itu sebenarnya sangat penting
di era global kayak seperti ini ya, karena kan kita sekarang secara market globalnya juga sudah internasional. Kalau kita nggak punya jaringan internasional, nanti kedepannya akan lebih sulit seperti itu. Dan sebenarnya terkait program mobilitas ya kawan-kawan ya. Jadi memang ini program mobilitasnya memang secara internnya tuh masih di skala yang bukan alumni ya, jadi masih di skala mahasiswa dan nanti akan terlaksana ya karena yang handle kan kantor usaha internasional juga. Jadi insya Allah nanti akhir November kita mau mobility gitu ke Malaysia seperti itu. Nah dari mungkin program mobility itu nanti bisa teman-teman yang nanti join itu bisa mendapatkan jejaring internasional baik dari Malaysia sendiri maupun dari beberapa mahasiswa yang juga ternyata kuliah di Malaysia seperti itu. Karena kita juga membidiknya di kampus yang top one-nya di Malaysia, yaitu di University Malaya yang kalian kalau tahu itu adalah ranking terbaiknya se-ASEAN ya, itu nomor 2 gitu setelah Singapura seperti itu. Oke, thank you for sharing Kak CDC ya. Kita lanjut dulu ke next slide. Nah, kayaknya oke. Yang kedua adalah mengapa jaringan itu penting. Oke. Baik, yang pertama adalah peluang kolaborasi, pintu gerbang untuk kerjasama riset, proyek, dan pertukaran pengetahuan. Ya pasti ya. Jadi mungkin tadi contohnya kan Kak di CDC punya teman-teman yang di Malaysia, Turki dan lain sebagainya. Nah itu coba mungkin bisa flashback lagi. Saya tuh udah pernah diskusi ke mereka itu di bidang apa? Apakah pernah sempat ngajak nulis kayak gitu, bikin artikel atau bikin proyek-proyek yang lain atau mungkin sebatas pertukaran pengetahuan. Nah, jadi kalau di Indonesia tuh seperti ini, kalau di sana tuh seperti itu juga bisa. Awal-awalnya memang seperti itu karena memang apa ya kalau kalian ini para alumni ini mau S2 dan untuk memperbanyak portofolio atau CV kalian, kolaborasi internasional itu penting ya. Misalnya kalian menulis riset dengan salah satu mahasiswa di Malaysia, Turki itu menjadi bahan pertimbangan tersendiri untuk kalian menjadi salah satu awardee beasiswanya misalnya seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang udah alumni ini punya CV, punya karya dengan teman-teman di luar negeri atau istilahnya punya komunitas dengan temannya di luar negeri, tentu juga jika dimasukkan dalam CV-nya dia akan menjadi dilirik gitu ya, istilahnya lebih dilirik daripada yang tidak gitu ya. Misalnya pas wawancara juga kalian bisa menceritakan saya juga jaringannya itu tidak hanya global, tidak hanya lokal gitu, tapi juga nasional atau global seperti itu. Dan Anda kan pasti saya kan pernah menjadi interviewer atau pewawancara gitu ya, pewawancara program mobilitas internasional dan di situ tentu saya menekankan apa yang bisa saya lirik dari diri kalian atau hal apa yang kalian tidak dipunyai oleh orang lain tapi Anda punya dan kenapa saya mempertimbangkan Anda itu menjadi orang yang terpilih di program ini. Nah, tentunya kan Anda bisa ceritakan hal-hal unik itu, terutama di jaringan lokal, nasional, internasional kalian. Seperti itu tentu akan menjadi bahan pertimbangan sendiri. Oh iya bagus, ini bagus kayak gitu seperti itu. Oke, kemudian akses sumber daya, membuka akses ke dana, teknologi dan keahlian yang tidak dimiliki secara lokal. Baik, benar ya. Jadi misalnya dana itu misalnya kayak gini, ada beberapa sponsorship di luar negeri yang dia itu menawarkan proyek dana yang tidak sedikit kepada warga Indonesia yang dia misalnya punya proyek. Jadi ini kita di kantor urusan internasional ini kita sedang tengah mengawal proyek dana dari Konsulat Jenderal Australia. Jadi di situ itu ada sekitar dana per proyeknya aja maksimal ada 200 juta gitu ya, 200 juta rupiah untuk proyek-proyek bukan hanya penelitian ya, jadi proyeknya bisa proyek kemanusiaan, bisa proyek pemberdayaan masyarakat, dan proyek-proyek lain. Dan ini tentu jika kalian tidak punya koneksi seperti ini tuh kalian tidak akan punya informasi seperti itu gitu loh. Dan hal ini tuh maka jadi penting kayak gitu. Jadi that's why jaringan itu penting dan salah satunya itu tadi kalau kalian tertarik
Gimana caranya? Nah, itu kan akhirnya bisa apa namanya, mendaftar, terus kalau tahu orangnya itu bisa jadi lebih, bisa keep in touch apa ya namanya, bisa bisa berhubungan dengan orang yang, meng-share informasi itu dan tentunya bukan informasi yang abal-abal gitu ya, pasti itu sudah kredibel karena itu langsung dari Konsulat Jenderal Australia, seperti itu. Kemudian ya teknologi, keahlian yang kalian mungkin juga bisa kalau punya jaringan secara nasional atau nasional pasti pertukaran idenya juga lebih banyak ya, lebih meluas. Oh ternyata secara teknologi di sana tuh seperti ini. Dalam penggunaan entah itu pengajaran, entah itu bidang-bidang keahlian yang kalian tahu, misalnya dari psikologi, psikologi berarti keilmuannya tentang psikologi itu di negara lain itu seperti apa, kayak gitu. Oke, kita lanjut ya, sebentar. Pengembangan profesional, networking memfasilitasi pertukaran ide, pelatihan, dan peningkatan kredibilitas. Pasti ya, jadi apa namanya, kalau adanya mobilitas internasional, pasti idenya itu bertukar karena kalian akan bertemu dengan orang-orang baru, dari negara baru, dari budaya baru, dan mungkin juga dari situ akan terkumpul suatu komunitas yang misalnya sewaktu-waktu tuh mereka tuh punya acara, punya mungkin pelatihan tuh kalian juga bisa tahu kayak gitu loh. Jadi kalau kalian punya komunitas yang seperti itu kan tentu lebih paham dan lebih tahu, oh kalau ini yang sharing tuh orang yang saya tahu kan otomatis kalian akan apa ya, kesempatan untuk join atau istilahnya keingintahuan untuk join program itu kan jadi lebih ingin join gitu kan daripada orang yang sharing tuh kamu nggak tahu namanya, nggak kenal dia kayak gitu loh. Jadi kan enaknya tuh seperti itu. Kemudian yang terakhir exposure global atau global exposure. Jadi menempatkan diri Anda atau institusi Anda di peta persaingan dan pengakuan global. Jadi semakin kalian mengenal ke negara luar ya atau ke jaringan nasional internasional kalian luas tuh secara tidak langsung sebenarnya kalian dan UIN Salatiga atau institusi kalian tuh jadi lebih terkenal, jadi lebih tahu oh ternyata itu aktif ya di sini ya, ternyata ini lebih dikenal kayak gitu. Jadi dengan sering kalian expose, kalian membina hubungan baik luar di dalam maupun luar negeri itu, jadi orang-orang tuh lebih tahu tentang diri kalian dan juga institusi kalian seperti itu. Oke baik, saya rasa paham ya. Jadi kita lanjut aja ke mengapa alumni butuh jaringan. Nah ini nih pertanyaan yang mungkin juga apa sih pentingnya kayak gitu ya, terutama untuk alumni. Jaringan tuh di sini seperti mata uang sosial kayak gitu ya. Jadi seberharga itu kayak gitu. Yang pertama misalnya peluang karir atau job market. 70% lowongan pekerjaan ditemukan melalui networking, bukan iklan formal. Jarang banget ya iklan formal itu kan dulu zaman-zaman saya mungkin ya, itu harus ditempelin di koran, terus lowongan pekerjaan kayak gitu ya. Jadi kayak masih so manual, so conventional gitu ya. Dan sekarang tuh mana ada sih orang yang baca koran kayak gitu ya. Bukan underestimate, tapi kan lihat saja yang baca koran tuh mostly adalah orang-orang tua kayak gitu, dan koran yang benar-benar koran ya, yang secara print out seperti itu. Kan kebanyakan Gen Z atau alpha generations itu kan dia lebih ke HP kayak gitu ya. Dan HP itu sebenarnya kan itu global network kalian kayak gitu loh. Jadi mungkin dari situ kalian bisa menemukan misalnya dari WhatsApp. Jadi kalian gabung di grup-grup alumni kayak misalnya kan saya dari dulu saya di S1-nya di Teatris Bahasa Inggris UIN Salatiga ya, dan kemudian ada grup namanya edukasi ya. Edukasi itu kayak semacam perkumpulan alumni di TBI seperti itu. Nah, ketika saya ada informasi pekerjaan, bukan saya aja ya, membernya dapat informasi pekerjaan semuanya share di situ. Nah, kan bisa saling tahu teman-teman yang barusan lulus, yang mungkin lagi cari pekerjaan, itu semuanya bisa terkoneksi semuanya di situ, di komunitas grupnya seperti itu. Jadi kan salah satu komunitas global yang bisa kalian manfaatkan sebenarnya di situ. Gitu. That's why makanya jaringan tuh penting. Kalian janganlah penutup diri gitu ya. Aku nggak mau reuni, aku nggak mau kenal dulu alumniku, ya jangan begitu ya. It is very important. Entah kalian mungkin nggak berguna sekarang, tapi next pasti kalian suatu saat ada di titik kalian harus ada koneksi dengan alumni kalian seperti itu.
Oke, kemudian next, akses mentoring, mendapatkan bimbingan dari senior yang di bidang yang sama. Ya, betul. Jadi dengan adanya kalian still connected ya, entah dari alumni, entah dengan program-program internasional internasional yang pernah kita ini ya, mungkin ada 1-2 orang menawarkan mentoring kayak gitu, atau orang yang mendampingi, misalnya kalian mau S2, S3, mau ngelanjutin sekolah atau mau ngelanjutin apply pekerjaan baik internasional maupun nasional, itu ada yang mendampingi gitu loh. Nah, pendampingan itu mungkin bisa Anda dapatkan dari grup komunitas alumni atau grup-grup dari jaringan-jaringan nasional maupun internasional kalian gitu. Dan selanjutnya personal branding and credibilitas. Jadi dikenal sebagai individu yang terhubung, kompeten dan memiliki value tinggi. Ya, pasti ya kalau kalian punya jaringan dan masih terhubung dan kalian juga akan bertemu dengan orang-orang yang tentunya di circle yang bagus gitu ya, yang tahulah dia, oh dia berasal dari sini, dari komunitas ini. Jadi kesempatan kalian untuk belajar banyak dari orang-orang yang expert tanpa kalian harus searching mandiri itu sudah sudah tersiapkan, apa yang sudah ada di grup-grup yang kalian sudah ikuti seperti itu ya. Tentunya grupnya yang kredibel ya, terkait dengan future kalian, masa depan kalian seperti itu. Oke, kemudian inovasi dan bisnis. Nah, bisa juga mungkin kalian tertarik meng-create bisnis sendiri setelah lulus juga, tentunya kalian pasti akan tergabung dengan circle-circle tertentu, entah itu dari Disperinda, kalau misalnya kalian suka berbisnis secara ekonomi, UMKM dan lain sebagainya, dan di situ pasti akan terkumpul dengan orang-orang yang co-founder gitu ya, jadi atau orang-orang yang kalian mungkin ada yang meminta jadi partner bisnis kayak gitu juga bisa. Jadi manfaatkan benar-benar sosial media kalian, mungkin WhatsApp atau komunitas-komunitas kalian yang benar-benar itu bermanfaat untuk pengembangan karir diri kalian. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Jaringan nasional, internal dan lokal, fondasi kekuatan. Iya, benar, berangkat dari nasional dulu ya, Indonesia. Atau secara lokal sesuai daerah kalian, misalnya fokusnya di sini adalah maksimalkan hubungan dalam negeri dan komunitas alumni. Nah, itu tadi yang saya bicarakan ya. Jadi mungkin kalian juga punya skala nasional hubungannya ya selama mungkin kuliah, atau mungkin selama kuliah itu kalian juga berinteraksi dengan orang-orang atau teman-teman yang ada di skala Indonesia, itu juga dimanfaatkan dengan baik. Jangan seringlah nge-save nomor kayak gitu ya. Siapa tahu nomor-nomor tersebut bisa kalian benar-benar butuhkan di suatu saat nanti. Juga grup-grup alumni ya, saya rasa itu tidak salah ya Anda gabung di situ, karena itu memang isinya lebih ke banyak, kalau di yang grup yang saya cerita edukasi tadi itu lebih banyak ke lowongan-lowongan pekerjaan, rekrutan dan lain sebagainya, atau mungkin pelatihan-pelatihan seperti itu ya. Kemudian ikatan alumni, ya sepertinya juga CDC sebenarnya sudah punya inisiator ya, atau mungkin sudah ada grup seperti ini. Jadi ketika ada info-info lowongan pekerjaan itu selalu di-share di situ dan berpartisipasi aktif gitu ya. Kalau misalnya ada gathering, karir fair, atau misalnya job fair ya, dulu itu pernah mengadakan job fair juga CDC. Saya rasa juga jangan sampai ke don't miss disinformation gitu ya, jangan sampai melewatkan informasi ini. Oke, kemudian selanjutnya di komunitas profesi lokal. Jadi mungkin kalau FTIK atau Fakultas Tarbiyah tuh ya lebih ke profesi keguruan gitu ya. Jadi di ikatan-ikatan seperti itu atau komunitas-komunitas seperti itu mungkin kalau baiknya kalian juga tetap join. Terus atau mungkin kalau yang dakwah berarti kan ada psikologi, komunikasi dan lain sebagainya, tergantung jurusan kalian, prodi kalian itu saya rasa ada komunitasnya juga, dan jangan lupa untuk join juga karena itu sangat penting gitu ya untuk pengembangan karir kalian. Dan juga ada juga kemitraan domestik, misalnya kolaborasi dengan UMKM kalau kalian memang punya inisiator bisnis gitu ya, atau startup lokal untuk proyek sampingan atau riset gitu. Kalau kalian juga ingin riset setelah lulus, tapi tetap dengan riset ya itu tadi. Kayak tadi misalnya saya tadi tawarkan program dari Konjen Australia tadi, itu kayak dana proyek, entah itu penelitian, pengembangan masyarakat dan sebagainya, itu kalian bisa tahu kayak gitu.
Lanjut misalnya, oke, terus tindakannya apa gitu ya? It's time to take action karena nggak mungkin hanya theoretical aja, himbauan-himbauan aja, saran-saran aja tanpa adanya tindakan. Jadi ya manfaatkan aja database alumni kampus Anda sebagai sumber daya utama. Itu tadi misalnya ada grup tersendiri khusus alumni, dan di situ kalian aktif lah mencari informasi. Kemudian kita ke jaringan internasional, melangkah ke level global. Ya, misalnya di sini fokus mencari peluang yang melampaui batas negara, misalnya beasiswa dan studi lanjut. Nah, iya kalau kalian pengen S2, S3, baik dalam maupun luar negeri ya, memang ini paling banyak dicari lah PDP ya, karena perlama juga sampai ribuan bahkan puluhan mungkin ya, karena seluruh Indonesia, dan memang so far dia masih yang bergengsi begitu ya untuk skala lokal maupun internasional. Oke, jadi kalau di situ kan nanti biasanya ada komunitas tersendiri gitu. Biasanya di tiap kampus juga ada karena memang di Unsalatiga juga banyak yang udah diterima dari LPDP baik dalam maupun luar negeri. Nanti bisa jadikan mentor biasanya, meminta jadi mentor biar diajari gimana sih Kak tips-tipsnya biar bisa lolos di beasiswa LPDP di setiap sessionnya, dari seleksi administrasi, seleksi wawancara, dan lain sebagainya seperti itu. Itu ya. Kemudian kalau dari kantor lulus internasional sih biasanya lebih ke ini ya, kita bantunya kalau ada beasiswa luar negeri itu ada dari Fulbright, dari Aminef, Amerika Serikat begitu, yang bergengsi ya, fully funded juga. Ada juga yang kemarin baru aja tutup tuh Australian Award Scholarship, itu juga ke Australia. Kemudian ada juga beasiswa lain sebenarnya. Tapi kebanyakan kalau saya informasinya di Sekretariat Negara itu lebih banyak ke bukan alumni ya, orang yang sudah bekerja di government gitu, jadi kayak pemerintah gitu ya. Biasanya ada studi gratis gitu ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya, ataupun pelatihan-pelatihan, dan kebanyakannya itu sayang sekali lebih banyak ke orang yang sudah berjabatan PNS begitu. Kemudian ada juga kita lanjut ya ke poin kedua, yaitu virtual networking. Jadi ini mungkin kalau kalian kan banyak sekali sosial media ya. Ada juga yang LinkedIn ID, ada yang X Twitter, ada yang Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, itu manfaatkanlah baik-baik ya, carilah komunitas-komunitas yang benar kredibel, join di situ sesuai dengan bidang keahlian kalian. Di situ pasti banyak informasi-informasi tentang pekerjaan yang kredibel ya. Oke, kemudian konferensi internasional. Nah, siapa tahu kalian mungkin gabut nih setelah lulus, terus joinlah konferensi internasional. Di situ tuh banyak banget, baik online maupun offline, jejaringnya itu kalau kalian aktif, banyak banget orang-orang yang di sana itu lagi cari jejaring juga. Jadi entah untuk cari partner riset, cari orang yang mau diajak kerja sama bisnis ataupun kerja sama di bidang-bidang yang lain gitu ya, mau jadi perekrutan dan lain sebagainya. Belajar banyak lah di situ, karena saya juga banyak jadi jejaring itu ya di konferensi nasional maupun internasional, karena bisa ketemu dari orang luar negeri, orang-orang yang skala nasional, dan sesama profesi, saling mempelajari riset kalau saya ya, dan peluang-peluang besar lainnya seperti itu. Dan mohon izin informasi ini dari foto yang saya share ini juga sebenarnya pengalaman saya ketika waktu itu di Adikbud ini ya, atas pendidikan dan kebudayaan di Manila di Filipina begitu ya. Nah, di situ kita manfaatkan jejaring internasional kita untuk menjaring mahasiswa internasional yang ada di Filipina seperti itu. Alhamdulillah dapat ya. Nah, kita jejaringnya adalah pakainya di atas pendidikan begitu di negara lain. Jadi yang di Indonesia tapi ditempatkan di Manila. Dan di situ ya udah kita benar diarahkan gitu ya. Jadi bagaimana caranya merekrut mahasiswa dan lain sebagainya seperti itu. Salah satu contoh realnya. Kita lanjut ya. Oke, lagi-lagi kita take action, misalnya follow up kontak internasional dalam waktu 48 jam setelah bertemu. Nah, itu benar banget ya. Jadi misalnya tadi contohnya Kak adminnya CDC tadi punya
jaringan internasional di Turki sama Malaysia. Nah, saya tanya nih, bener nggak kontak-kontak terus setelah misalnya ketemu maksimal 2 hari lah setelah dari bertemu kayak gitu, atau hanya udah di save aja, udah yang penting save dulu aja kayak gitu. Ini lagi nggak di tempat ya kak ininya ya, kak admin. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian punya nyimpan kontak, biasanya kan saling bertukar kartu nama. Oh ya, satu lagi tips buat kalian yang mungkin yang mungkin nanti suatu saat join di konferensi seminar nasional atau internasional, bawalah kartu nama kalian dan tukar kartu nama gitu. Saya biasanya seperti itu. Jadi walaupun kadang yang mau nge-save handphone gitu juga bisa, tapi biasanya kan agak ribet ya. Biasanya kita offline-nya pakai kartu nama itu. Jadi dihubungi selama 8 jam. Takutnya apa? Kalau setelah itu mereka tuh lupa gitu loh. Lupa siapa sih dia kayak gitu kan, memori orang kan terbatas gitu ya. Jadi saya biasanya juga gitu. Jadi setelah dari konferensi atau dari ketemu dengan orang-orang baru gitu, saya biasanya save, saya backup di drive sampai gitu ya. Saya minta ketikan di Excel gitu kayak kumpulan ID card mitra-mitra internasional. Nah, ketika kita mau misalnya kita mau pergi kemana, mau pergi ke negara mana, oh kita udah punya kontak nih di Vietnam misalnya. Oh ini kita udah punya kartu namanya. Oh baik, kita hubungi ini, kita coba ke kampusnya, nanti apa yang mau dikerjasamakan kayak gitu misalnya. Nah seperti itu. Jadi kalau saya kan juga punya database itu, jadi misalnya ketika ada dosen-dosen lain atau alumni atau mahasiswa, bu saya misalnya mau nulis tentang ini atau saya mau pergi ke negara ini, ibu punya kontaknya ini enggak? Oh biasanya saya hubungkan, saya punya database-nya, tinggal searching aja misalnya Vietnam, Myanmar dan lain sebagainya seperti itu. Dan dikontak ya, dan biasanya saya remind-nya saya duluan, tidak boleh langsung. Jadi etikanya kita tidak boleh langsung memberikan kontak itu pada sembarang orang. Jadi saya biasanya approach dulu, minta izin dulu sama orang yang mau kita hubungi dari luar negeri. Ini misalnya teman saya ada ini, saya mau mengontak kamu terkait ini seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Strategi mengkapitalisasi peluang jaringan. 3 kunci sukses networking-nya seperti apa? Oke, yang pertama giver mentality. Jangan hanya meminta berikan nilai, informasi, ide atau bantuan terlebih dahulu. Oke, jadi kadang kita hanya minta bantuan terus ya, tapi mereka dapat apa kayak gitu. Nah, jadi biasanya kita tawarin, kalau kamu ada apa-apa misalnya ketika kamu di Indonesia, nanti kontak saya aja, nanti kita gini-gini misalnya seperti itu. Gitu ya. Jadi kayak kita juga bisa nawarin sesuatu buat mereka yang worth it kayak gitu. Yang kedua sustain engagement. Jadi jaga kontak, jadi jangan pas butuh aja kita kontak, tapi ya tetap maintain juga sih. Misalnya ketika saling nyimpen kontak ya di WA story misalnya, nah kita bisa saling tahu story-nya, terus kita ucapin selamat atas keberhasilannya apa-apa, pencapaian apa mereka di sana kayak gitu. Kemudian be specific, ketika minta bantuan atau informasi buat permintaan yang sangat spesifik, misalnya kalau misalnya saya telepon hari ini jam sekian gitu boleh tidak Bu? Ini ada beberapa ada yang mau kita konfirmasikan misalnya dalam bahasa Inggris, kalau misalnya mitra luar negeri ya, dan lain sebagainya begitu. Ya jangan langsung saya butuh pekerjaan bisa dibantu nggak ya, jangan gitu ya, saya pekerjaan apa nih kayak gitu. Jadi bisa diskusi dulu dan lain sebagainya. Oke, gitu ya, kita lanjut. Jaringan internasional meraih keunggulan global, melangkah keluar untuk daya saing kelas dunia, pertukaran mahasiswa, staff ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian ada rezeki lebih atau nabung dulu gitu ya, terus ada event-event internasional. Kemarin tuh saya ada event seminggu berkunjung di 3 negara, dan harganya 6,5 juta kayak gitu. Jadi itu kan kalau dihitung itu sebenarnya murah ya. Dengan harga itu kalau kalian bisa menabung dan bisa spare, nah itu kan bisa kalian manfaatkan kegiatan itu untuk jejaring internasional. Jadi 3 negaranya itu di Singapura, Malaysia, sama Thailand seperti itu. Dan dari situ kan juga pasti dari sana akan dapat banyak kegiatan. Misalnya kan kalau di sini fokusnya memang ada pengajaran bahasa Indonesia, ada yang jejaring lain, biasanya sesuai permintaan mitra ya, atau permintaan orangnya gitu. Tapi ada juga yang sudah di setup, nanti kalian berkunjung di sini misalnya, seperti itu juga bisa. Tapi dari situ saya rasa tidak ada salahnya join program-program seperti itu, karena kalian sudah alumni, jadi makanya saya tawarkan program
ada publikasi bersama, kolaborasi riset tadi, misalnya kalau kalian suka nulis, mau lanjut pendidikan juga, mau ada riset, bisa berkolaborasi dengan penulis luar negeri. Itu sangat dilirik ya, penulis luar negeri di artikel kalian itu sangatlah dilirik. Selanjutnya keanggotaan regional dan global, bergabung dengan konsorsium aliansi universitas atau badan internasional misalnya. Nah ini yang sudah saya pegang itu adalah ini kemarin kita ada membership yang ada di ASEAN, itu skala ASEAN, dan juga di UMAP. UMAP itu University Mobility Asia Pasifik dan state-nya di Kanada, seperti itu. Ini juga kalau setelah alumni mungkin belum ada ya, tapi so far dia memang banyak menawarinya ke ini ya, pertukaran pelajar ke luar negeri seperti itu, dan kan ada yang berbayar, ada yang gratis seperti itu. Oke, kita lanjut. Tindakannya apa gitu ya, aktif mengikuti konferensi internasional dan mencari matching fund global. Nah, ini kan yang tadi saya ceritain, yang funding project dari Australia, terutama di Konsulat Jenderal Australia, itu ya dari sini gitu ya. Dia tuh ada courtesy call Queen Salatiga waktu itu, dan alhamdulillah itu membuka peluang kita ke jenjang seperti itu, dan salah satunya adalah fundingnya itu tadi. Oke, kita lanjut apa nih? Strategi pemanfaatan peluang yang ada atau take advantage of the opportunities yang seperti judul saya tadi ya. Langkah-langkah praktiknya seperti apa? Audit kapasitas yang pertama. Kenali unggulan kampus Anda atau diri kalian ya yang dapat ditawarkan ke mitra. Jadi misalnya, karena kan ini lebih ke alumni ya, jadi kalian mulai, kan kadang kalau wawancara tuh seperti ini ya, kayak kemarin kan saya wawancara ke teman-teman mahasiswa yang mau mobilitas internasional. Please show your strengths and weakness kayak gitu. Jadi atau tell your strengths and weakness. Jadi kalian juga sudah mulai memilah-milah gitu ya. Kira-kira tuh kelebihan saya tuh apa dan kelemahan saya tuh apa, dan bagaimana Anda mengatasi kelemahan itu kayak gitu loh. Saya selalu tanya itu karena kalau kalian mengenal baik dengan diri kalian sendiri, baik secara positif maupun negatif, otomatis kalian juga tahu kan kalian nanti mengembangkan dirinya itu nanti akan seperti apa, dan orang-orang pun juga akan mengetahui oh ternyata diri kamu itu seperti itu, dan pekerjaan yang pas itu buat kalian tuh seperti itu. Nah seperti itu ya, jadi kalian sudah mulai dari sekarang memilah-milah apa sih yang strengths-nya dari saya tuh apa. Misalnya saya tuh pekerja keras, saya nggak pernah menyerah misalnya seperti itu. Ketika ada pekerjaan selalu saya berikan prioritas pekerjaan yang mendesak dulu, setelah itu baru saya range ke pekerjaan yang lainnya sesuai dengan tingkat urgency seperti itu. Saya juga time managementnya bagus misalnya seperti itu. Saya selalu ada target-target di setiap pekerjaan saya, misalnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau weakness itu carilah weakness yang kalian juga bisa mengatasinya gitu loh. Jangan weakness misalnya apa ya, saya tuh suka tidur Bu, suka tidur kayak gitu ya. Kan yang tidur itu kan sesuatu yang kebiasaan kayak gitu ya. Jadi jangan pakailah yang seperti itu, jangan pakai yang seperti itu. Misalnya saya tuh orangnya kadang panik dan nervous Bu, gitu misalnya. Jadi kalau misalnya saya tidak mempersiapkan sesuatu dengan detail itu saya jadinya terdistract dan saya jadi kurang fokus misalnya seperti itu. Mengatasinya gimana? Berarti saya harus benar-benar well arrange banget rencana-rencana saya ke depan, setelah itu baru saya eksekusi dengan baik misalnya seperti itu. Itulah contoh-contohnya ya. Jadi kalian bisa gali lebih dalam tentang diri kalian. Jadi ketika ada sesi wawancara atau sesi apapun yang mengharuskan kalian menyebutkan kelemahan dan kelebihan diri, Anda bisa sudah siap mengetahuinya, siap mempresentasikannya. Gitu. Kemudian proaktif. Jangan menunggu tawaran, susun proposal kolaborasi yang jelas dan kirimkan ke target mitra. Ya, itu ya. Jadi misalnya kalau kalian melamar pekerjaan ya jangan nunggu pekerjaan cari Anda gitu ya. Tapi kan juga harus proaktif juga, info beasiswa kalau mau S2 juga pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian kalian, dan sudah mulai membuat namanya surat lamaran yang bagus, itu seperti apa. Digitalisasi dan visibilitas. Pastikan
desain profil online di website atau kalau punya website atau punya blog ya, atau di apa di sini ya, kalau di sini kan ranahnya kalau riset ya, atau mungkin juga mungkin pekerjaan tapi kalian pekerjaannya itu banyak yang melirik tulisan-tulisan kalian, itu kalian juga bisa mengaktifkan Google Scholar kalian karena Google Scholar itu adalah bisa mendetek secara dini atau bahkan secara ini ya keseluruhan karya-karya yang dia tuh ber-ISBN dan lain sebagainya begitu. Dia akan teridentifikasi secara otomatis di Google Scholar. Nah, siapa tahu nih tempat kerja kalian, provider beasiswa kalian itu tuh langsung merujuk ke Google Scholar kalian tuh tulisannya berapa sih kayak gitu. Jadi putuskan saja email yang jadikan official kalian yang kalian masukkan di lamaran itu adalah sudah terkoneksi dengan Google Scholar seperti itu. Dan apa namanya juga sosial medianya juga ini ya harus kalian pay attention juga, jangan alay, namanya tuh harus real nama kalian. Terus profilnya juga jangan lebay kayak gitu atau profilnya orang lain atau artis idola kalian gitu ya. Jadi benar-benar yang foto-foto kalian gitu. Yang sosial media yang benar-benar yang isinya tuh ya kalian kelihatan looks profesional di situ gitu ya. Oke, kemudian keterlibatan jangka panjang, bangun hubungan saling percaya bukan hanya kerja sama sekali jalan. Iya betul. Ya ini lebih ke ini sih kalau kalian punya jejaring internasional atau komunitas tertentu tuh ya berlakunya tidak hanya sekali pas project aja gitu ya, tapi juga pas tetap ada maintainnya, ada project-project keberlanjutan yang lain seperti itu. Kita lanjut. Oke, kita masuk kesimpulan. Call to action. Jadi kesimpulannya jaringan yang kuat bukanlah tentang jumlah everybody ya, tapi tentang kualitas dan timbal balik. Jadi sama juga kayak misalnya kita punya naskah kerjasama baik gitu ya, kerjasama banyak sekali baik nasional internasional ratusan kayak misalnya kayak gitu. Ya itu jadi tidak baik kalau misalnya tidak ada follow up kayak gitu loh, atau tidak ada implementasi kerjasamanya itu apa. Nah, gitu juga dengan diri kalian sendiri mau save kontak 1000 misalnya atau 500 baik nasional atau internasional, kalau tidak dipakai, kalau nggak ada timbal balik, kalau tidak ada implementasi dengan efek ke diri pengembangan diri kalian ya udah it's just for just kontak gitu ya, nggak ada efek realitas ya kayak gitu, maksud saya seperti itu. Jadi intinya adalah timbal balik kualitas kerjasamanya, kualitas jejaringnya itu benar-benar dimanfaatkan dengan baik seperti itu. Aksinya perbarui profil sosial media kalian kayak tadi saya bilang ya, dan kirim satu pesan yang menawarkan bantuan kepada satu senior alumni di bidang yang Anda minati. Nah, itu boleh juga nih, kayak ini tips yang bagus sih. Jadi misalnya kalian gabut nih belum ngapa-ngapain, kemudian Anda punya satu senior yang dia itu udah bagus di bidang tertentu, dia kerja kapan juga, siapa tahu reach ke dia gitu ya, nawarin bantuan dulu, jangan ada kerjaan gak sih buat aku, ya jangan gitu ya, jangan langsung misalnya ini kayaknya lagi sibuk penelitian ini atau mungkin lagi sibuk ini, boleh nggak kita bantu gitu ya, misalnya seperti itu. Atau mungkin ada pekerjaan yang mungkin dia ini ya perlu bantuan kayak gitu, tawarkanlah diri kalian seperti itu, karena siapa tahu dengan bantuan itu suatu saat kalian mungkin butuh dia, atau suatu saat dengan Anda melakukan pekerjaan yang dia tawarkan itu kalian jadi terkoneksi dengan orang-orang hebat lain dan itu bisa membantu pengembangan diri kalian itu sendiri seperti itu. Karena itu memang yang saya rasakan so far saya berada di titik ini tuh ya seperti itu ya, dari koneksi jaringan yang memang kita dulunya bekerja sama dan sekarang alhamdulillah jadi mitra, jadi partner kayak gitu. Kemudian kesimpulannya jaringan adalah investasi ya. Kemudian investasi yang dikelola dengan baik dan menghasilkan dampak besar. Memang investasi ya. Dan investasi tidak hanya berupa money juga, karena tadi sudah saya bilang bahwa jaringan juga kayak mata uang sosial kalian, sesuatu yang sangat berharga juga gitu loh. Dan aksinya ya mulai hari ini identifikasi satu jaringan nasional atau jaringan internasional kalian, kemudian aktifkanlah, cobalah WA, say hello, lagi sibuk apa, perlu bantuan apa misalnya kayak gitu. Itu juga menjadi salah satu action kalian kalau kalian mau mulai hari ini mau berkembang, mau ya punya apa ya, sesuatu hal yang bisa kalian manfaatkan untuk perubahan diri kalian untuk menjadi yang lebih baik lagi. Seperti
itu. Ini referensi yang mungkin kalian bisa cari, bisa baca-baca ya sambil mengisi waktu luang terkait dengan jejaring internasional dan nasional. Kemudian kita tutup dengan giving you quote of the day atau kutipan hari ini, yaitu the value of networking is not measured by the number of people we met, but by the number of people we introduce to others. Jadi memang tidak hanya tadi ya, saya tambahannya, tidak hanya secara jumlah kalian punya banyak jaringan nasional internasional, tapi terkadang kita juga perlu membantu orang lain ya dengan jaringan internasional itu tadi, kita bisa saling sharing ke orang lain biar juga saling bermanfaat dan dampaknya juga bisa mungkin lebih besar daripada itu. Okay, everyone, thank you for listening my presentations. Bisa kontak pribadi saya ke sini, ke WhatsApp saya atau ke email saya langsung begitu ya. Thank you very much. Ya, itu tadi Kak, Kak CDC ya, presentasi saya mungkin nanti ada feedback atau komentar dan lain sebagainya, silakan nanti bisa ditanyakan atau disampaikan. Terima kasih. Betul, betul, betul. Silakan. It's okay. Oke, thank you Kak. Pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi yang pertama yang saya mau jawab adalah kalau kontrol urusan internasional kan sebenarnya lebih skopnya itu kita ke kerjasama internasional sama nasional juga kadang masuk sama mahasiswa asing, pelayanan mahasiswa internasional dan juga mahasiswa lokal yang mau ke luar negeri, mahasiswa ya. Jadi kalau alumni kita memang belum fokus di
apa itu nanti kita share-nya ke CDC begitu misalnya entah itu program magang yang tadi ke 3 negara itu tadi ke luar negeri itu misalnya kalau kita dari kita ada ya berarti kita share-kan ke CDC jadi wadahnya di situ. Nah, namun hati-hati aja kalau misalnya dapat tawaran seperti itu kan dulu itu pernah viral juga kalau nggak salah itu di Jerman. Jerman itu ada program magang, jadi kayak mana jatuhnya di TPO, jadi kayak perdagangan orang seperti itu. Dan Win Salatiga sempat tercatut namanya, tapi itu sebenarnya salah ya karena kita memang kerjasama dengan Jerman, cuman kita kerjasamanya di visiting profesor. Jadi kita mengundang profesor Jerman atau ahli Jerman untuk datang ke Win Salatiga dan menjadi apa ya selain visiting profesor itu kayak orang ahli yang nanti dia akan fokus di bidang-bidang tertentu di Win Salatiga yang nanti untuk pengembangan di Win Salatiganya seperti itu. Nah, pernah masuk di itu tapi kemudian kan itu ternyata nggak benar. Nah, seperti itu. Nah, that's why kenapa saya ingin teman-teman juga harus cross check dulu ketika ada tawaran-tawaran, enak nih kerja di luar negeri apalagi Swiss ya. Swiss itu terkenal ya negara yang gajinya paling besar. Bukan setahu saya itu paling besar di antara yang 3 itu tadi. Karena satu di sana itu biaya hidupnya juga mahal karena pajaknya juga besar, tapi ya itu tadi semuanya gratis kayak gitu. Pernah viral mungkin kalian teman-teman juga pernah lihat di berita di Instagram ataupun apapun di sosmed apapun tuh kayak gaji cuci piring part time di Swiss aja 74 juta sebulan kayak gitu loh. Tapi ya itu tadi biaya hidupnya berapa dulu nih jangan dilihat perannya kayak gitu loh. Kadang kan anak-anak zaman sekarang lagi anak Indonesia melihat gaji seperti itu, wah boleh nih aku mau kerja di Swiss aja, tapi wait, you have to look for the kredibilitasnya, travelnya dan lain sebagainya, izin kemenkumhamnya seperti apa, dan nanti ke luar negerinya itu harus bagaimana, itu benar-benar harus ditanyakan secara detail ya. Itu kemudian yang kedua tentu dari pihak imigrasi juga pasti akan menanyakan kalian harus punya kayak surat benar-benar diterima kerja di sana dan itu perusahaannya harus kredibel kayak gitu loh. Karena kalau kalian bikin paspor kan sebenarnya bikin paspor kolektif juga salah satu pekerjaan dari proyeknya kantor Ros Internasional juga. Kemarin kita sudah sempat membuka dan alhamdulillah ada 64 pendaftar dan kita sudah clear kayak gitu. Jadi kalau teman-teman juga misalnya butuh paspor, kita alumni juga buka ya. Jadi tiap tahun selalu buka. Di bulannya tentatif kemarin kita terakhir di bulan Oktober kemarin, terus tahun sebelum-sebelumnya di bulan pertengahan tahun kayak gitu. Jadi kalau perlu paspor juga bisa lebih mudah dipakai di UIN Salatiga. So far bayarnya masih sama kayak di imigrasi. Nggak tahu kalau tahun depan nanti mau ada kenaikan saya juga nggak tahu. Kita masih ada di situ. Kemudian kalau enaknya duit buat paspor di UIN Salatiga itu pakainya rekomendasi rektor, jadi itu lebih kredibel juga. Tapi ya Anda harus hati-hati terkait dengan isu TPO itu tadinya. That's why kenapa kita juga harus tanya tadi saya juga makasih tadi diingatkan sama Mas Sidisi tadi. Jadi kayak cross check dulu ke kedubes kita yang ada di sana kayak gitu loh. Jadi kayak misalnya tadi kayak saya di Filipina itu pakainya kedubes Manila, kedubes Indonesia yang ada di Filipina. Kayak gitu. Jadi harus cross check itu juga ya segitunya karena memang itu selain beda negara, itu juga jauh dan beda budaya dan culture dan sebagainya. Jangan sampai terjadi lagi kemarin itu saya lihat di berita Kamboja ya, ada sekitar puluhan warga Indonesia jadi korban scam di Kamboja dan dia nggak bisa pulang sampai budak di kedubes Indonesia yang ada di Kamboja gitu loh. Dan mereka juga tergiur dengan iming-iming gajinya banyak kayak gitu, tapi ternyata di sana terkatung-katung, tidak jelas proyeknya seperti apa dan mau dikembalikan dideportasi ke Indonesia ya harus ngantri dulu karena banyak orang sampai kayak gelandangan ya, maaf bilang gelandangan karena memang di situ kayak jadi tidak terurus sama sekali karena mau pulang juga harus menunggu antrean dan lain sebagainya seperti itu. Itu sih Mas, saya rasa juga sudah menjawab pertanyaan dari Mas di sini. Betul. Betul.
betul, iya, betul, betul banget, Kak. Mhm, oke, siap siap. Sebentar, saya apa tadi? Lupa tadi. Oke, kita cek. Oke, ini ya? Ini kah? Oke, jadi gini kawan-kawan, well my advice sih sebenarnya lebih gini sih. Jadi ketika kalian membantu orang lain itu insya Allah Allah akan membantu lebih banyak dari membantu dan mengganti lebih banyak dari apa yang kamu bantu ke orang lain tersebut gitu maksud saya. Jadi kadang itu kita punya banyak jaringan gitu ya, banyak jaringan kadang yang kita kan tidak enggak semuanya kita pakai. Dan mungkin yang beberapa dari jaringan itu kita kasih orang lain gitu. Sebenarnya itu tidak mengurangi ilmu atau jaringan yang kita punya gitu, malah justru memperluas jaringan kita gitu loh. Dari situ entah kita nanti dapat ganti dari jaringan yang lain, entah akhirnya kita dapat membantu orang lain. Dengan membantu orang lain tuh insya Allah orang yang kita bantu itu pasti ada istilahnya bukan kita mengharap balas budi ya, tapi selalu dia tuh akan nanti akan jadi lebih mudah kita kasih ketika kita ada kesulitan dia jadi kita bantu kita atau mungkin lewat orang lain yang jadi bantu kita gitu loh. Jadi seperti itu Mas. Jadi the power of uh, take for apa ya? The power of giving mungkin ya. Jadi lebih banyak. Walaupun kita juga sedang sekarang lagi sedang membutuhkan pekerjaan, tapi mungkin dari situ kita dengan membantu orang lain kita mungkin jadi lebih dimudahkan jalannya seperti itu. Itu dari saya. Jadi so semangat aja berbuat baik kepada orang lain juga tidak akan mengurangi kebaikan itu sendiri seperti itu. Gitu Mas, thank you. Kak sama jangan lupa sertifikat saya ya Kak. Iya, siap ditunggu, ditunggu ya.